Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Kalian tentu tidak asing dengan kata bunyi atau disebut juga suara. Bunyi merupakan salah satu contoh gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat. Jika kita bercakap-cakap, maka bunyi yang kita dengar akan merambat dari pita suara yang berbicara menuju pendengar melalui medium udara. Ada beberapa syarat bunyi agar dapat terdengar di telinga kita. Pertama adalah adanya sumber bunyi, misalnya gitar yang dipetik. Kedua, harus ada mediumnya. Bunyi dapat merambat dalam medium udara, air maupun zat padat. Selanjutnya saya akan membahas tentang efek Doppler. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bunyi yang kita dengar akan terdengar berbeda apabila antara sumber bunyi dan pendengar terjadi gerakan relatif. Misalnya, pada saat kita di jalan raya berpapasan dengan mobil ambulans yang membunyikan sirine. Bunyi sirine yang terdengar akan makin keras saat kita bergerak saling mendekati dan akan semakin lemah pada saat kita bergerak saling menjauhi. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Efek Doppler dapat dinyatakan sebagai berikut. Contoh soal pertama. Soal ini diketahui Vs kecepatan sumber sama dengan 20 meter per second. Vp sama dengan 0. Kenapa dibilang 0? Karena di sini di soal seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Ketika dia berdiri di tepi jalan, artinya dia diam. Dan ketika dia diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Vs frekuensi sumber yaitu 400 Hz. V kecepatan udara yaitu 300 meter per second. Dan yang ditanyakan adalah Fp frekuensi yang didengar oleh pendengar. Oke, di sini menggunakan rumus ini Fp sama dengan V ditambah Vp per V ditambah Vs dikali Vs. Untuk Vp ini karena dia tidak bergerak mendekat atau menjauhi, jadi di sini terserah mau ditulis plus atau ditulis min. Karena ujung-ujungnya sama aja. 300 ditambah 0 atau 300 dikurang 0 hasilnya tetap 300. Nah, yang di bagian sini Vs plus. Kenapa plus? Karena dikatakan di soal sumber menjauhi. Ketika sumber menjauh maka nilainya positif untuk Vs. Oke, tinggal masukin angkanya 300 ditambah 0 per 300 ditambah 20 dikali 400. 300 per 320 dikali 400. Biar nggak kebanyakan kaliannya, kita sederhanakan dulu aja. 300 per 320 menjadi 15 per 16. Berikutnya 15 per 16 dikali 400. Dan hasilnya adalah 375 Hz. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya disebut dengan intensitas bunyi. Dikarenakan pendengaran telinga manusia mempunyai keterbatasan, maka para ahli menggunakan istilah dalam intensitas bunyi dengan menggunakan ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran yaitu intensitas bunyi terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga. Besarnya ambang pendengaran berkisar pada 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Kalian tentu pernah mendengar bunyi dalam ruangan yang bising. Tingkat kebisingan inilah yang dinamakan dengan taraf intensitas. Taraf intensitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika terdapat sebanyak N buah sumber bunyi yang identik, besar taraf intensitas totalnya dirumuskan dengan persamaan berikut. Jika taraf intensitas di suatu titik berjarak R1 adalah TI1 dan berjarak R2 adalah TI2, maka dirumuskan dengan persamaan berikut. Berikutnya contoh soal kedua.
Dari soal ini diketahui daya yaitu 3140 watt, R jarak yaitu 500 meter, dan I0 intensitas ambang yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Dan ditanyakan di sini adalah taraf intensitas. Pertama-tama kita cari dulu intensitasnya menggunakan rumus P per A. Nah, A-nya di sini, luasnya di sini kita menggunakan luas area pada bola. Jadinya 4 pi R kuadrat. Kemudian masukin angkanya, P-nya 3140, 4 pi-nya 3,14 R kuadrat, R-nya 500 kuadrat. Pertama-tama 500 kita kuadratkan dulu menjadi 250.000 kali 4 kali 3,14. 3140 kita jadikan 3,14 kali 10 pangkat 3. Dan di sini 4 kali 250.000 adalah 1 juta, dan berikutnya 3,14 dikali 1 juta, atau bisa dikatakan 3,14 dikali 10 pangkat 6. Nah, di atas 3,14 sama yang di bawah 3,14 bisa dicoret dua-duanya. Jadi tinggal 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6. Ingat, pangkat dibagi artinya dikurang. Berarti 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Jadi untuk intensitasnya sama dengan 10 pangkat min 3 watt per meter persegi. Nah, baru kita bisa cari taraf intensitasnya. Taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 12. Min 3 dikurang min 12 sama aja min 3 ditambah 12, dan hasilnya adalah 9. Log 10 pangkat 9 yaitu 9. Berarti hasil akhirnya 9 dikali 10. Dan untuk taraf intensitasnya hasilnya sama dengan 90 desibel. Berikutnya contoh soal ketiga. Dari soal ini diketahui taraf intensitas untuk sebuah sumber bunyi, satu sumber bunyi yaitu 50 desibel. Pertanyaannya, 100 sumber bunyi maka taraf intensitasnya berapa? Oke, untuk mencari itu kita gunakan rumus TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. TI1 yaitu taraf intensitas untuk satu sumber bunyi, yaitu tadi 50. Log N, N-nya adalah jumlah dari sumber bunyinya, jadi 100. Log 100 sama dengan 2. Kalau misalnya logaritma untuk mempermudahkan, ini kan kalau misal kelipatan 10 ya. Jadi kalau kelipatan 10, hitung aja jumlah nolnya. Karena 100 di sini nolnya 2, ya udah berarti log 100 adalah 2. Nanti kalau misalnya ada log 1000 berarti 3, log 10.000 berarti 4. Dan ini hanya berlaku untuk kelipatan 10. 50 tambah 10 dikali 2. 50 tambah 20, dan taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi adalah 70 desibel. Berikutnya contoh soal keempat. Baik, dari soal ini diketahui R1 jarak pertama yaitu 2 meter, jarak kedua yaitu 20 meter, taraf intensitas pertama yaitu 100 desibel. Pertanyaannya adalah taraf intensitas pada jarak 20 meter atau di jarak kedua. Untuk menghitung ini kita gunakan rumus TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Logaritma 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Log 10, 1. Berikutnya 100 dikurang 20 kali 1. 100 dikurang 20, jadi taraf intensitas pada jarak 20 meter adalah 80 desibel. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.